Yo Chelsea fans, welcome back to Bridge of Blue bareng gue Nanda Sugiono. Di video kali ini gue akan membahas berita terupdate mengenai Chelsea. Tapi sebelum gue mulai, gue pengen sapa-sapa dulu seluruh penontonnya Bridge of Blue dimanapun kalian berada. Ini ada dari Foodstock ID yang ngomel-ngomel di video gue sebelumnya. Bang, gue di sini udah 5 hari gak disapa-sapa meskipun gue belum subscribe. Nah, jadi itu dia. Jangan lupa buat subscribe, bantu gue buat sampai ke 10.000 subscriber. Jadi semoga kalian semua sehat selalu buat teman-teman yang kemarin ada True Blue dari Padang ya. Semoga semuanya kembali seperti semula. Curah hujan yang gue baca masih sangat tinggi ya. Jadi harapan gue semoga kalian semua aman-aman di sana dan segera pulih seperti biasa. Gue ikut berbelasungkawa dan semoga seluruh hal yang hilang digantikan berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala ya. Amin. Yes, itu dia. Gue mengucapkan banyak terima kasih buat support dan masukan dari kalian semua untuk menjadikan channel Bridge of Blue menjadi lebih baik lagi. Berita-berita yang terhangat mengenai Chelsea, gue bahas di video kali ini. Ada berita dari Liam Delap yang cedera, Reece James yang akan memperpanjang kontrak, Axel Disasi yang kelihatannya akan segera menemukan klub baru, dan juga transfer dari Ayub Boudi ya. Ini salah satu midfield lili yang lagi diincer tim-tim top Eropa. Nah, seperti apa berita-beritanya? Jadi simak terus video ini sampai akhir. Sebelum gue mulai, jangan lupa buat subscribe channel ini. Bantu gue buat sampai ke 10.000 subscriber. Kalian juga bisa follow gue di Instagram @nandasugiono. Join ke channel gue, karena gue selalu ngomongin soal Chelsea di channel gue. Oke, kita mulai aja. Berita pertama, nih dari absennya Liam Delap. Ini gue kutip dari CFC Peace ya. Liam Delap akan absen sepanjang 6 sampai 8 pekan. Dan sejauh ini Liam Delap telah membuat 2 gol dari 17 game. Ini benar-benar catatan yang sedikit miris dibandingkan apa yang dilakukan Liam Delap di Ipswich. Di Ipswich dia berhasil membuat sekitar 20-an gol dari 40 pertandingan, dan itu juga menjadi salah satu faktor kenapa Chelsea akhirnya melirik Liam Delap untuk menjadi striker utama Chelsea di musim ini ya. Jadi ini akan menjadi permasalahan baru buat Chelsea karena lini depan Chelsea saat ini sangat tumpul dengan adanya Joe Pedro yang belum juga menampilkan performa terbaiknya sampai saat ini seperti yang dia tampilkan di Club World Cup dan juga awal-awal Premier League. Kita masih punya Mark Hughes, tapi di pertandingan melawan Bournemouth kemarin Mark Hughes nggak kelihatan sama sekali. Kita juga punya Terry George, tapi sepertinya Terry George buat ditaruh di posisi striker utama ini masih sangat jauh ya, baik secara fisik maupun secara skill. Belum punya kemampuan untuk memenangkan duel-duel di udara dan fisik yang baik ya. Jadi ini masih PR banget buat kita, dan ini merupakan pukulan yang sangat telak dengan cederanya Liam Delap. Nah, apa yang akan dilakukan Enzo Maresca untuk meningkatkan performa lini depan Chelsea di musim ini? Apakah Chelsea harus segera memanggil Emega di transfer Januari ini mumpung masih ada kesempatan sebelum transfer window ditutup? Atau justru Chelsea memoles beberapa pemain yang bukan striker untuk ditaruh di posisi nomor 9 di Chelsea dan akan memberi kontribusi yang baik buat Chelsea? Kira-kira kalau kalian menjadi Enzo Maresca, opsi apa yang akan kalian pilih selain membeli pemain? Karena kemungkinan membeli pemain ini nggak akan terjadi di bulan Januari ya. Coba tulis di kolom komen pendapat kalian. Bagaimana Enzo Maresca harus meningkatkan performa lini depan Chelsea supaya bisa bersaing di Premier League di bulan Desember dan Januari ini. Nah, di berita kedua ada Reece James yang hanya menyisakan 2 tahun dari masa kontraknya saat ini di Chelsea. Reece James yang sudah bergabung dengan Chelsea sejak umur 2 tahun di tahun 2022. Reece James ini menandatangani kontrak baru sepanjang selama 6 tahun, berarti akan berakhir di tahun 2028. Dan sisa kontrak ini kemungkinan besar akan men-trigger negosiasi kontrak baru yang akan mulai dilakukan dari musim ini, dan kemungkinan besar akan ditandatanganin di musim depan, karena biasanya semenjak kejadian dari Conor Gallagher dan Mason Mount, tim Todd Boehly waktu itu sudah menginformasikan bahwa tidak ingin lagi menyisakan 1 tahun untuk negosiasi perpanjangan kontrak pemain Chelsea karena akan sangat merugikan buat Chelsea. Sisa 1 tahun itu seandainya pun dijual akan memiliki cash value yang tidak seberapa. Karena itu negosiasi dari kontrak Reece James ini akan mulai dilakukan secepat mungkin. Dan kita berharap semoga Reece James terus bertahan dan terus menjadi pemain terbaik Chelsea hingga bisa menjadi seorang legend di Chelsea ya. Nah, Reece James ini merupakan lulusan Cobham ya, asli dari 6 tahun dia sudah berada di Akademi Chelsea, dan saat ini dia sudah mengantongi lebih dari sekitar 200-an caps ya buat Chelsea. Dan gajinya saat ini di kontrak yang current itu berkisar sekitar 250.000 pound sterling per minggu. Jadi ini cukup tinggi buat
cap salary Chelsea dan Premier League juga ya. Nah, ini menjadi gaji nomor 2 tertinggi di Chelsea setelah Sterling yang tidak dimainkan ya. Ada menjadi idle player saat ini dan berlatih sendirian di luar. Jadi Sterling kalau nggak salah sekitar 300-an ribu, Chris James 250, Wesley Fofana 250. Dan semoga aja negosiasi kontrak ini juga bisa membuat Chris James mendapatkan gaji tertinggi di Chelsea ya. Dan dia bisa menjadi pemain yang reliable dan sangat diandalkan buat Chelsea di musim-musim berikutnya. Nah, di berita ketiga ini ada Axel Disasi yang dilirik oleh Lyon, salah satu klub dari Prancis. Axel Disasi ini kemungkinan besar akan hengkang dari Chelsea di bulan Januari nanti. Dan Chelsea pun sudah mengizinkan untuk melakukan deal loan untuk Axel Disasi ini. Jadi nggak perlu transfer permanen. Dan seperti yang kita tahu, di musim lalu Axel Disasi pun sudah di loan di Aston Villa ya, ke Aston Villa di bulan Januari musim kemarin. Dan ini akan terjadi lagi, kemungkinan besar akan di loan ke Lyon ya. Axel Disasi merupakan pemain defender yang sudah berada di Chelsea sejak tahun 2023, ditransfer dari Monaco. Saat ini berusia 27 tahun dan cukup veteran kalau di squadnya Chelsea ya. Sudah memainkan 37 match sampai sejauh ini dengan kontribusi 3 gol. Selain Lyon, katanya ada juga Dortmund, Galatasaray, Juventus, Newcastle, dan West Ham yang tertarik dengan jasanya Axel Disasi. Tapi gue nggak yakin tim-tim Premier League mau melirik Axel Disasi karena mungkin sudah tahu tipe permainan dan seberapa berbahayanya memainkan seorang Axel Disasi ini ya. Kita doakan aja semoga Axel Disasi cepat mendapatkan tim baru, bahkan mungkin bisa ditransfer permanen karena lumayan ya. Harga transfernya juga mungkin bisa membantu kita untuk mengupgrade squad yang ada sekarang. Nah, di berita terakhir ada informasi juga dari CFC Peace juga, Chelsea dan Arsenal prepare ya, mempersiapkan tawaran sebesar 45 juta euro untuk mentransfer Ayoub Boudi dari Lille itu di bulan Januari ini ya. Jadi ini juga kelihatannya transfer yang mungkin akan segera terjadi untuk memperkuat lini tengah Chelsea di musim ini ya. Tapi sebenarnya siapa sih Ayoub Boudi ini? Mungkin dari teman-teman yang penonton Bridge of Blue tahu siapa dia atau bisa menjelaskan Ayoub Boudi ini apa dan apa kehebatannya Ayoub Boudi ini sehingga tim-tim besar di Eropa seperti Arsenal, Chelsea, katanya Real Madrid juga sedang mengincar tanda tangan pemain berumur 18 tahun ini. Di Lille sendiri dia sudah bermain 72 match dan naik ke tim senior sejak musim 2023 ya. So far dia sudah menampilkan 18 penampilan, 1 assist, 89 pas dan 0 gol ya. Jadi kelihatannya memang Ayoub Boudi ini terlihat sama seperti mungkin kayak Esugo atau Moises Caicedo kalau di Chelsea ya. Nah, gue coba bandingkan data statistik Ayoub Boudi di musim ini ya dengan para pemain Chelsea. Yang pertama, ini gue membandingkan Ayoub Boudi dengan Enzo Fernandez dan juga Moises Caicedo. Ini adalah salah satu atau dua pemain first team Chelsea yang selalu dimainkan di musim ini. Kalau kita lihat secara statistik Ayoub Boudi ini secara grafik ya, memang kelihatannya adalah midfield dengan tipe passing karena dan possession ya. Jadi dia adalah holding midfield yang mungkin bisa memenangkan duel atau membantu untuk melakukan build up play seperti yang diinginkan oleh Enzo Maresca. Kalau dilihat di sini memang secara grafik ini permainannya agak cenderung ke possession, memenangkan duel dan carrying ball. Jadi ini memang kelihatannya adalah seorang midfield tangguh yang mungkin dibutuhkan Enzo Maresca untuk mengcover posisinya Moises Caicedo. Karena kita tahu Moises Caicedo ini bermain full ya. Dia seakan-akan seperti underpaid di Chelsea ya. Gajinya kecil tapi main terus dan ini yang mungkin dikhawatirkan oleh Enzo Maresca akan menjadi bom waktu buat Chelsea di musim ini. Sehingga harus membeli pelapis karena kemungkinan Esugo kelihatannya tidak bisa perform dengan baik setelah mengalami cedera panjang. Jadi kemungkinan Esugo menurut gue akan di loan mungkin di bulan Januari atau tetap dipertahankan sampai fitness match-nya bisa terpenuhi dan bisa bermain di first team. Tapi kalau kita coba komparasi dengan midfield yang ada di Chelsea saat ini, berwarna pink ini adalah Enzo Fernandez dan berwarna hijau adalah Moises Caicedo ya. Kalau dilihat komparasi antara Boudi dan Enzo Fernandez, ini tentu tipikal permainannya berbeda ya. Kalau Boudi ini lebih ke possession dan duel, sedangkan Enzo Fernandez lebih ke key pass forward dan forward pace. Jadi emang kalau Enzo Fernandez kelihatannya ini lebih ke gelandang menyerang. Jadi memang fokus untuk menyerang dan membangun serangan. Dan yang spektakuler ini sebenarnya adalah Moises Caicedo ya. Seperti yang kita tahu, hampir di seluruh aspek Moises Caicedo ini memiliki kemampuan yang di atas rata-rata. Baik itu forward pass, progression pass,
duel, possession won, terus juga forward pass. Jadi kalau dilihat kelihatannya dari 3 grafik ini kalau kita gabungkan, ini kita akan punya grafik atau lini tengah yang mungkin bisa jauh lebih baik daripada yang dilakukan di musim ini, terutama saat terjadi rotasi pemain ya. Jadi kalau kita lihat dari sini, duet dari Enzo Fernandez dan Bodi ini kemungkinan bisa mengcover seluruh kinerja dari Moses Caicedo ya, karena memang Moses Caicedo ini benar-benar adalah key player buat Chelsea di musim ini. Nah, gue coba bandingkan juga dengan pemain Chelsea yang seumur dengan Bodi ini, ada Andre Santos ya, walaupun sedikit lebih tua. Dan kalau kita lihat emang Andre Santos ini kelihatannya agak sedikit jauh lebih unggul daripada Bodi ini ya. Ada progression pass dan duel, terus juga forward pass dan forward passes. Dan ini kelihatannya Andre Santos ini jauh lebih komplit dibandingkan Bodi ini. Jadi kita nggak tahu juga apa yang akan dilakukan oleh Bodi atau Enzo Maresca dengan skema seandainya dia benar-benar ditransfer di bulan Januari nanti ya. Atau dibandingkan dengan Esugo, ini pun agak sedikit kalah ya Bodi ini ya. Tapi ya ini mungkin karena belum update juga di musim ini untuk pertandingan antara Esugo. Karena jarang dimainkan, jadi gue ngambil musim di 24-25 ya, di Las Palmas. Kalau dilihat dari grafiknya sih, Bodi ini agak sedikit tidak meyakinkan. Tapi ya semoga aja tim sporting director kita bisa lebih baik lagi dalam menentukan ya. Karena 45 juta ini harga yang cukup tinggi buat membeli pemain berumur 18 tahun. Nah, kalau kalian lihat dari paparan grafik yang gue kasih tadi, apakah kalian yakin Bodi ini adalah jawaban dari sulitnya Chelsea melakukan rotasi di musim ini, atau kesulitan Chelsea saat melawan tim-tim dengan high pressing dan low block yang menyulitkan Chelsea terutama di bulan Desember ini? Coba tulis di kolom komen pendapat kalian, apakah ini adalah jawaban dari keterpurukan Chelsea di setiap akhir tahun dan awal tahun ya. That's it video for today. Thanks for watching guys. Buat kalian yang suka sama video ini, jangan lupa buat likes, komen juga, dan yang paling penting adalah subscribe. Jangan lupa buat subscribe, bantu gue buat sampai ke 10.000 subscriber. Kalian juga bisa follow gue di Instagram @nandasugiono, langsung join ke channel gue, kita ngomongin Chelsea di situ. Dan buat kalian yang mau membeli jersey klasik dan kualitas modern, scan QR code yang ada di video ini, langsung ke Jersey Megastore, pilih jersey favorit kalian, check out menggunakan kode JMSTRIP10 untuk mendapatkan diskon 10%. Sampai ketemu di watch along hari Rabu subuh, Atlanta melawan Chelsea. Tetap dukung Chelsea, once a blue always be blue, up the Chelsea.